Dari Bekasi hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama saya Dede Cahyadi dalam acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC. Tentunya di hari Jumat malam Sabtu ini ya, kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, kesempatan, sehingga kita bisa menikmati malam yang indah ini, walau ditemani oleh guyuran hujan. Mungkin teman-teman atau sahabat di daerahnya juga hujan terus setiap harinya. Ini harus tetap kita syukuri ya, karena setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu selalu ada hikmahnya. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Sahabat LC, kembali lagi di acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC. Tentunya kita akan membahas satu tema yang begitu menyenangkan, begitu spesial untuk dibahas. Kita tidak akan membahas tentang yang viral-viral sekarang, yaitu menantu yang menikahi mertuanya atau yang berhubungan dengan mertuanya, atau tentang meninggalnya legenda sepak bola Pele, bukan juga, ataupun berbicara masalah Fajar Sad Boy yang mungkin teman-teman viral saat ini. Tapi kita akan membahas satu hal yang dekat dengan kita, satu hal yang penting untuk kita bahas, karena ini berkaitan dengan fondasi keimanan kita, yaitu tentang semangat tahun baru 2023. Tentunya ini tema yang harus kita bahas. Bukan berarti tema ini kita merespon positif untuk merayakan tahun baru, tapi ini tema yang kita siapkan bagaimana cara kita menyiapkan, bagaimana cara kita mempersiapkan menghadapi tahun 2023, karena sebagaimana yang banyak dibicarakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Tentunya kita di tahun ini harus bisa merencanakan agar nanti di tahun 2023 bisa kita laksanakan, bisa kita langkahi, bisa kita kerjakan dengan lebih baik. Tentunya tidak akan saya bahas sendiri, tentunya bersama kita sudah ada bintang tamu kita, yaitu narasumber kita, Ustadz kita, yaitu Ketua Lembaga Sosial dan Studi Islam, Ustadz Anas Abdillah SUD, yang alhamdulillah sudah hadir di studio tercinta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat tuh Ustadz? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat akhi Deca. Antum juga ya? Alhamdulillah sehat. Nah Ustadz, sebelum kita berbicara masalah hal yang sangat spesial kali ini tentang tahun baru 2023 atau semangat tahun baru 2023, mau menanyakan dulu, gimana Ustadz SG kemarin? Lancar Ustaz di Marala, SG 8 Tangerang. Alhamdulillah ala kulli hal akhi Deca ya. Antum juga ikut sebagai MC ya. Qadarullah hujan ya, terus bahkan kata orang situ hujan itu dari siang kemarin terus sampai besoknya, sampai Ahad, sampai sekitar jam 10-an kali ya, masih rintik-rintik hujan. Tapi luar biasa Masya Allah ya, ini teman-teman sahabat LC Tangerang, meskipun hujan rintik-rintik tapi mereka pada hadir gitu ya. Ada sekitar 135 yang hadir dari teman-teman semuanya. Ini luar biasa, ya, Masya Allah. Saya Ustaz, Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat terus antusias atau terus mendukung program-program LC, diantaranya ada Stadium General LC. Insya Allah mungkin tahun depan akan ada lagi ya Ustaz, Stadium Insya Allah tahun depan sehari lagi. Tahun depan. Ya Ustaz, kita kembali ke tema pembahasan mengenai semangat tahun baru 2023 nih.
banyak orang yang salah mengartikan mungkin dari tema ini semangat tahun baru, mungkin teman, wah LC ini mendukung nih untuk merayakan tahun baru. Enggak juga kayaknya ya, karena emang tidak ya. Banyak yang salah mengartikan. Namun di sini ya kita akan membahas bagaimana pandangan Islam terhadap tahun baru yang insyaallah akan kita sama-sama obrolkan bersama Ustadz Anas Abdillah. Satu fenomena juga yang mungkin teman-teman sering hadapi, bahwa perayaan tahun baru Masehi ini lebih banyak diminati dibandingkan tahun baru Hijriah, mungkin Ustadz. Betul Ustadz ya? Karena antusias mereka mungkin godaan setan juga ya, karena mungkin tahun baru Masehi lebih meriah, banyak kembang api dan sebagainya. Tapi tahun baru Hijriah yang mungkin kita harus bisa muhasabah terhadap diri kita dan juga apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang melupakan. Tapi ketika tahun baru Masehi akan berpindah, banyak orang yang semangat untuk merayakannya. Ini salah satu hal yang mungkin keliru, dan kita akan sedikit bahas bersama Ustadz Anas Abdillah SUD dalam acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC. Saya Ustadz, kita buka dengan diskusi yang pertama ya, pertanyaan pertama. Bagaimana nih Ustadz pandangan Islam terhadap perayaan tahun baru 2023 ini? Silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Akhi Decah, syukron atas waktunya dan kesempatannya diundang ke studio LC yang sederhana tapi insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menyebarkan hidayah yang dakwah kepada seluruh umat. Akhi Decah, sebenarnya mungkin pertanyaannya bukan hanya untuk 2023 ya. Benar, Ustaz. Artinya bagaimana pandangan Islam tentang perayaan tahun baru Masehi gitu ya. Terlepas itu tahunnya berapa gitu ya, karena sama gitu. Baik, jadi perlu diketahui oleh kita semua, oleh sahabat semua dan kaum muslimin bahwa tahun baru Masehi itu sangat erat kaitannya dengan agama Kristen. Akhirnya, walaupun sebelumnya memang bukan milik agama Kristen, akan tetapi suatu ketika atau suatu waktu kemudian salah satu pemimpin suatu atau penguasa di Romawi saat itu, ataupun seorang paus ya, atau ya dari Kristen itu kemudian melihat kesempatan ini dan kemudian mengadopsi dari penanggalan Masehi ini menjadi penanggalan untuk umat Kristen, yang ini didasarkan atas kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan ritual ataupun keagamaan umat Kristen gitu. Nah, untuk itu kalau sudah begitu kan jelas ya Akhi Decah, bahwa ini ada kaitannya dengan keagamaan, ritual keagamaan. Bahkan sebelum itu di zaman Romawi kuno dahulu itu pesta perayaan tahun baru mereka selenggarakan dalam rangka untuk apa? Untuk menghormati ataupun ya untuk apa namanya? Ya menghormati dewa. Yang dewa itu disebut Dewa Janus. Makanya pertama kali penanggalan Masehi itu bulannya adalah bulan Januari. Ya, ini diambil dari kata-kata tadi Dewa Janus kemungkinan gitu ya. Nah, ini salah satu sesembahan mereka. Jadi setiap 1 Januari atau perayaan tahun baru itu adalah dalam rangka untuk menghormati Dewa Janus ini. Nah, kemudian setelah itu karena terus dilestarikan ya sampai akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Nah, saat itu ya ini yang tadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin negara di saat itu ya melihat ataupun mengadopsi ya penanggalan tahun Masehi ini untuk untuk apa namanya? Sebagai penanggalan yang dipakai oleh atau untuk umat Kristen gitu. Makanya di tahun baru itu ya ucapan selamat tahun baru biasanya digandengkan dengan apa? Natal. Selamat Natal. Sehingga dalam ucapan itu disebutkan Merry Christmas and Happy New Year. Itu bahasa ya kurang lebihnya begitu akhirnya Cahnain. Jadi maka dalam pandangan Islam ya, ikut merayakan tahun baru atau menyelenggarakan perayaan tahun baru apapun bentuknya, sekecil apapun, maka ini adalah hukumnya terlarang.
hukumnya haram akhi Deca. Kenapa? Yang pertama, bahwa merayakan tahun baru ini berarti merayakan hari raya. Merayakan hari raya atau merayakan Id gitu ya kalau bahasain. Yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kita punya hari raya dua akhi Deca. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Ya, seperti dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu mereka memiliki dua hari raya di setiap tahunnya yang mereka bersenang-senang. Ya, kayak kita kalau Idul Fitri kan senang-senang ya. Mereka pun dahulu memiliki dua hari raya yang mereka bersenang-senang di dalamnya, yaitu hari raya Nairus dan Mi'rajan. Nah, kemudian begitu Nabi SAW tiba di Madinah, ya, kemudian beliau mengatakan, dulu kalian memiliki dua hari raya, ya, untuk bersenang-senang di dalamnya. Nah, sekarang Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik dari hari raya yang kalian miliki. Hari raya yang mereka miliki dulu itu bagus buat mereka gitu ya, karena memang ditentukan pada saat musim panen, pada musim begini dan begitu. Itu benar-benar memang waktu-waktu yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Tapi Allah katakan, Rasulullah SAW katakan bahwa sekarang kalian sekarang Allah gantikan dengan dua hari yang lebih baik. Ya, dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini umat Islam ya, sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam hari rayanya ada dua, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, jadi tidak benar atau haram hukumnya ya, apalagi ketika tahun baru Masehi ini adalah merupakan simbol ataupun syiar-syiar agama non-Islam ya, baik agama Kristen ataupun yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, merayakan tahun baru berarti bertasyabbuh. Ya, artinya menyerupai orang kafir. Gitu tadi, karena tahun baru milik mereka, gitu kan? Jadi kalau ikut-ikutan, ya memang kebanyakan orang-orang itu ikut-ikutan karena ramainya dan sebagainya. Ya, tapi ini hati-hati. Kenapa? Karena ngikutnya kita ini berarti tasabuh, dan ini dilarang di dalam Islam. Bahkan kalau kita kemudian latah terus-menerus mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang non-Islam, ini boleh jadi kita akan ikut terbawa mereka, gitu ya. Sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, ini Al-Quran berbicara ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, ya, katakanlah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka, ya, ahlul kitab itu akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Ini hati-hati ini, ya. Jadi ikut-ikutan itu ada konsekuensinya, ya, ada imbasnya, ada efeknya. Ya, bisa-bisa kalian terbawa oleh mereka dan kalian akan dikembalikan oleh mereka menjadi orang kafir, gitu ya. Nah, sebagaimana dalam hadis pun diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang realita umat ini akan demikian. Ini hati-hati ya. Artinya ini peringatan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang latah, ikut-ikutan, gitu kan, akhirnya cahaya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, ya, kemudian sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu, ya, masuk ke lubang dob, ya, binatang, konon katanya dob ini binatang seperti apa? Kadal. Iya. Seperti biawak gitu ya. Kadal besar mungkin ya. Nah, kalau mereka masuk ke lubang dob, maka kaum muslimin di zaman ini pun akan mengikuti
mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Antum lihatlah sekarang gitu ya, yang viral-viral dari fashionnya, dari makanan, dari gaya-gayanya dan sebagainya, potongan rambut, yang diikutin siapa coba? Orang-orang mereka kan, orang-orang kafir. Betul. Nah itu. Jadi sampai pun kalau mereka masuk ke lubang biawak katakanlah, itu ya hampir-hampir atau kebanyakan orang itu akan mengikutinya. Ya. Nah kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka apa jawab beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, lantas siapa lagi? Iya, mereka itu. Gitu ya. Seperti dalam Al-Qur'an tadi kan dikatakan juga, ya kalau kita mengikuti mereka, mereka akan pasti akan mengembalikan kita kepada kekafiran, gitu. Nah, kemudian terkait dengan yang jelas-jelas bahwa tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, ya termasuk menyalain kembang api, kemudian petasan, kemudian tiup trompet, gitu ya. Konon katanya kembang api ini persembahan ataupun penghormatan kepada dewa api. Ya. Kemudian trompetnya siapa? Trompet Yahudi. Ya, kalau antum baca di internet banyak yang ini konon asalnya dari hal yang demikian, gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti mereka, Rasulullah SAW memperingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi kalau teman-teman ya, sahabat dan kaum muslimin kemudian menyerupai mereka, ikut-ikutan trompet dan sebagainya ya, kemudian kembang api, padahal ya kita tahu bahwa ini adalah bagian dari syiar agama mereka, ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Khawatir sekali ya kalau Rasulullah SAW ya menganggap kita, atau Allah Subhanahu wa taala ya menganggap kita atau menilai kita sama seperti mereka. Maka ini hati-hati gitu ya. Jadi haram hukumnya ikut merayakan pesta perayaan tahun baru, pergantian tahun baru. Kemudian yang ketiga, ini kemudian dapat terjerumus ke dalam keharaman. Hati-hati ya dengan mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Walaupun sepele kelihatannya ya, tapi ini hati-hati sebab tadi ya kita ingat kepada prinsip yang pertama atau prinsip yang awal disampaikan tadi, bahwa tahun baru Masehi itu pun nama lain dari atau diambil dari kata Al-Masih kan, gitu. Karena ini bagian dari agama mereka, bahkan ini bagian dari syiar-syiar yang terbesar dari agama mereka. Maka ketika mengucapkan selamat tahun baru ini hati-hati, ini haram hukumnya. Ya, ini berdasarkan ijma para ulama. Ini menurut perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita lihat, beliau mengatakan, adapun memberi ucapan selamat atas syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma para ulama. Akhirnya ya, ini jadi teman-teman dan sahabat yang berbahagia ya, terus jangan bilang, loh kok kaku banget sih gitu ya. Tapi ini penjagaan ini akhirnya. Penjagaan sebab apa? Sebab tadi dikatakan kalau kita mengikuti orang-orang kafir itu ya pasti mereka akan menjadikan kita kafir pula. Ya hati-hati. Jadi ingat, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho sampai kalian mengikuti langkah-langkah sampai kalian mengikuti agama mereka. Hati-hati itu ya. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada yang nggak punya tujuan atau nggak apa, itu mau biasa aja itu ya. Makanya mereka sangat bersemangat, sangat hiras setiap tahun pasti menyalakan kembang api karena mereka tahu gitu. Itu ritual mereka, niup trompet. Terus kita ngapain ikut-ikutan? Ya, maka ini penting gitu untuk diketahui. Nah, itu yang paling pokok itu akhirnya. Walaupun banyak sekali kenapa merayakan tahun baru diharamkan ya, saya singkat aja diantaranya karena ini banyak sekali terjadi pelanggaran hukum syar'i di dalam perayaan tahun baru. Misalnya apa? Ini misalnya sangat berpotensi untuk tertinggal sholat subuh. Betul ya kan? Akhirnya kalau misalkan yang biasa tidur jam 9 gitu ya karena malam tahun baru, apalagi siangnya udah capek gitu,
nyiapin segala macam, ada yang beli jagung, ada yang beli ayam, ada yang beli macam-macam gitu ya. Ada bakar ikan, bakar ayam, tapi nggak ada yang bakar rumah tinggalnya. Kemudian capek sampai bergadang sampai malam. Hanya untuk apa? Untuk hitung mundur 10, 9, 8 gitu ya, sampai kemudian 1-0 terus apa gitu ya. Iya, betul. Udah setelah itu nggak mungkin mereka tahu-tahu langsung tidur. Pasti akan bergadang dulu, pasti akan melek, apalagi yang kemudian datang ke tempat yang jauh. Gitu ya, mereka dari rumah keluar ke tempat yang jauh. Untuk apa? Untuk menunggu pergantian tahun ini. Ya pulang ke rumah akhirnya sampai menjelang pagi. Udah capek tidur, akhirnya salat subuhnya 14. Ini hati-hati ini. Kemudian diantaranya lagi ya, ini begadang yang nggak dibenarkan akhirnya, Cah. Jadi ya itu tadi begadang kan, mau nggak mau harus nungguin sampai jam 00 gitu. Begadang yang nggak dibenarkan ini dibenci oleh Rasulullah SAW atau di dalam Islam dibenci. Yang ketiga misalnya terjerumus ke perbuatan zina. Ya kalau hanya boncengan, kalau hanya pegangan tangan, gandengan, itu kita anggap katakanlah biasa, walaupun itu dosa gitu ya. Yang lebih dahsyat daripada itu, ini berapa banyak pasti terjadi di antara mereka. Ya, laki perempuan ya, yang bukan suami istri, yang bukan mahramnya berduaan dan sebagainya. Ya, ini akan sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan zina yang hakiki, dan ini Allah ancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Dosa orang-orang yang berbuat zina ini adalah dosa besar. Ya, sampai-sampai ini nanti bisa dibahas di kesempatan yang lain. Yang jelas ini adalah termasuk dosa besar, perbuatan yang sangat keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibenci oleh semua manusia, sampai-sampai binatang pun ya membenci akhirnya. Ya, dari riwayatnya kan ada kera kalau nggak salah ya, yang istilahnya menzinai yang bukan pasangannya ya, kemudian dilemparin juga sama binatang atau kera yang lainnya. Nah, ini kemudian di antara kerusakan yang terjadi saat perayaan tahun baru adalah mengganggu kaum muslimin yang lain, mengganggu orang lain akhirnya, Cah. Antum bayangkan kalau seandainya pas di saat itu di sekitar rumah antum yang antum sedang rumah orang misalnya sedang ramai-ramai ngadain perayaan menunggu ya bergantinya tahun baru itu, ya tiba-tiba petasan jedor, kembang api petasan dor di atas rumah, ternyata tetangganya ada anak bayi kecil. Ya, kemudian atau ada orang yang sakit yang butuh istirahat. Ini mengganggu, dan ini diharam hukumnya dalam Islam. Orang muslim itu kan orang yang selamat, orang lain selamat ya dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, dan ini dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jadi kalau mengganggu tetangganya dalam tanda kutip seolah-olah berarti dia kurang beriman atau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kelima adalah meniru perbuatan syaitan dengan pemborosan, berboros-boros gitu ya. Allah udah ingatkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Itu akhirnya, Cah. Nah itu jadi, dan masih banyak yang lain ya yang nggak bisa diungkap untuk bagaimana kerusakan atau pelanggaran-pelanggaran syar'i di dalam perayaan tahun baru. Tapi yang intinya tadi bahwa itu terkait dengan ritual keagamaan mereka atau keyakinan agama mereka, sehingga haram hukumnya bagi umat Islam untuk ikut serta merayakan tahun baru Masehi. Akhirnya, Cah. Kurang lebih begitu. Luar biasa, Masya Allah, gamblang sekali. Nah, bagi teman-teman sahabat LC, jangan lupa catat, dengarkan baik-baik, simak dengan hati bagaimana tadi penjelasan Ustadz tentang perayaan tahun baru Masehi ya. Jadi jangan sampai kita memboros-boroskan uang atau bahkan menggadaikan agama kita hanya untuk demi bisa instastory hitung mundur pergantian tahun. Jangan ya, itu sangat merugikan sekali. Di samping tadi boros, begadang, merusak kesehatan dan juga memudaratkan bagi tetangganya mungkin. Nah, jangan sampai.
bahkan ketika bermain lato-lato saja mengganggu nih, apalagi kembang api ya, petasan dar gitu ya. Nah, sekarang silakan disimak lagi teman-teman, kalau perlu dicatat, jangan sampai kalau teman-teman udah nyiapin petasan jual lagi lah ya, jual lagi. Tapi Ustaz, nah Indonesia kan tentunya ada lingkungan yang majemuk ya, di antaranya ada yang Islam, kita bertetangga dengan non Muslim juga. Nah, bagaimana nih sikap seorang Muslim ya dalam menyikapi tahun baru Masehi ini? Mungkin ada teman-teman kantornya mungkin ngajak, bro, ya ikutlah, ya ini menghargai atau apa sebagainya lah. Nah, gimana cara kita menyikapi hal tersebut nih? Baik, ya ini penting ya, Akhi Decah, pertanyaan yang bagus nih dari Akhi Decah. Jadi sikap kita terhadap tahun baru Masehi ini seperti apa? Yang pertama, tadi kembali kepada pertanyaan yang pertama, bahwa sebagai seorang Muslim tentunya kita nggak boleh ikut-ikutan ya, nggak boleh ikut-ikutan, walaupun sekedar mengucapkan selamat tahun baru pun nggak perlulah, buat apa gitu ya, nggak perlu. Ana rasa teman kita yang non Muslim pun ya mereka akan tahu ya, akan tahu bahwa dan nggak akan menuntut. Kalaupun menuntut ya dikasih penjelasan, akhi, menurut keyakinan gua gitu kan. Jadi nggak bisa kalau itu bukan berarti saya nggak care sama ente gitu kan, tapi memang beginilah gitu. Tapi kita tetap berteman, kita bersahabat dan seterusnya, berteman dalam tanda kutip sebatas pertemanan muamalah biasa gitu. Yang kedua, tetap bertoleransi ya kepada mereka, perayaan agama-agama yang lain gitu ya. Caranya toleransi bagaimana? Toleransi itu bukan berarti toleransi yang keliru ya. Orang-orang bilang toleransi ikut gitu ya, ikut merayakan, itu bukan toleransi gitu ya. Itu sih ya ikut gitu ya. Toleransi itu kan lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum ya, waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya artinya kita ya silakan kita memberikan kebebasan, membiarkan mereka, jangan mengganggu mereka dalam merayakan perayaan hari raya mereka ataupun dalam peribadatan mereka gitu kan. Dan mereka pun nggak boleh mengganggu kita, nggak boleh memaksa kita untuk ikut merayakan perayaan agama mereka. Jadi itu sikap kita ya, tidak mengganggu mereka gitu ya, pun tidak ikut mencampurkan diri dalam ritual ataupun perayaan mereka. Dan mereka pun harusnya ya mengerti ataupun menyadari kalau mereka ternyata tinggal di sekitar orang Muslim, kemudian apalagi ada orang sakit dan lain sebagainya ya, mungkin cara mereka merayakan bisa dengan cara-cara yang lebih santun, yang lebih baik ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, tadi mengganggu orang lain dengan berlebihan. Itu mungkin sikap kita ya. Betul Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, selanjutnya mungkin ini satu pertanyaan yang mewakili banyak juga pemirsa sahabat LC yang juga, wah gua dalam posisi ini nih. Misalkan kita sedang bekerja di mall atau toko-toko yang mengharuskan kita memakai aksesoris Natal kayak apa tahun baru kayak pakai apa namanya, topi ulang tahun dan sebagainya. Tahu itu namanya apa ya. Nah kita dilema juga nih tadi, kalau misalkan nggak dituruti bos marah, kemudian DSP dipecat, anggun. Gimana? Kumahanya? Kumana Ustaz nih? Bingung juga sih. Iya, baik. Iya itu banyak ya, sering terjadi gitu ya. Kita lihat juga baik pegawai ya tadi kayak mall ataupun pegawai apa namanya toko gitu ya, atau serba dan lain-lain gitu. Seperti itu, padahal mereka pakai kerudung tapi pakai sinterklas juga atasnya kan. Jadi ini dilema, narasa mereka dilema. Cuman kita harus mengambil sikap memang ya, Akhi Jaitsah dan sahabat LC, pemirsa semuanya. Yang pertama mungkin jangan sampai kita pasrah atau teman-teman pasrah gitu ya, orang-orang yang mengalami hal seperti ini kemudian pasrah, ya udahlah ngikut aja gitu ya. Ya, padahal tahu gitu misalkan, tapi karena meringankan atau menganggap sepele perbuatan ini, padahal ini adalah konsekuensinya sangat besar gitu ya. Jadi harusnya kita coba melobi kepada bos kita atau atasan kita gitu ya, bahwa Pak, menurut keyakinan Muslim yang seperti ini kan nggak boleh gitu ya. Coba dilobi dulu gitu ya, dilobi dulu, barangkali bisa kan.
Iya. Nah, kemarin itu bisa. Nah, kalau ternyata nggak bisa juga, gitu kan. Yang kedua ya, nggak bisa juga. Udah gitu setiap tahun harus begitu, ya pasti kan ada perasaan nggak enak tuh. Iya. Perasaan nggak enak, berdosa dari kitanya. Maka ya, yang terbaik adalah kita harus ya hijrah. Hijrah dalam arti mencari pekerjaan yang lain. Cuman harus pakai strategi memang. Jadi jangan sekonyong-konyong kemudian meninggalkan kerjaan itu sementara kita masih butuh nafkah gitu ya, butuh pemasukan, kecuali untuk banyak duit ya, silakan. Maksudnya, tapi kalau kita niatkan untuk meninggalkan sesuatu yang Allah benci ya, meninggalkannya karena Allah janji akan memberikan yang lebih baik akhirnya. Ya, seperti berapa banyak orang yang hijrah dari pekerjaan riba, kemudian dia tetap Allah berikan rezeki yang lebih baik. Ya, minimal adalah lebih berkah, dan itu intinya kan begitu. Gitu kan? Allah berjanji dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Akhirnya, jadi kalau misalkan tadi ya pas Natal sudah pakai Sinterklas gitu ya, misalkan nanti ternyata kan bosnya itu kan macam-macam gitu, atau bosnya suami istri itu agamanya beda-beda, yang satu suruh ngormatin agama suaminya, nanti agama istrinya, nanti ngormatin agama anaknya, macam-macam. Ini nggak selesai-selesai ini kalau gini. Ya udah, bismillah gitu ya, tinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Cuman memang tadi harus pakai strategi yang langkah-langkah yang tepat. Jangan sampai setelah itu malah kita menjadi ketika diuji dengan kekurangan malah lebih dahsyat kekufuran yang terjadi atau dosa-dosa yang terjadi. Kita jangan sampai demikian akhirnya itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, bagi teman-teman yang mungkin ada di posisi itu, maka silahkan ya didengarkan dengan hati ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan setiap langkahnya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin dari tadi kerja mall banting ke tukang cilok tapi halal ya. Dan itu juga karena jangan salah ya tadi tukang cilok. Omsetnya sehari biasa, ya. Kalau sehari bisa 300.000. Betul, luar biasa sehari itu. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan apa yang Allah benci dan kita hijrah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan sesuatu yang lebih baik, indah, dan juga akan terus bisa membuat kita menjadi semangat. Tapi Ustaz, satu hal lagi yang mungkin tadi, saya sudah tahu nih bagaimana hukum dari perayaan tahun baru ini nih. Saya harus berdakwah nih ke teman, keluarga, sahabat. Tentunya nggak mudah mungkin Ustaz, karena mungkin tahun baru ini sudah menjadi hal yang mungkin lumrah ya, sudah hal yang biasa. Nah, bagaimana ketika kita ingin berdakwah di tengah-tengah kondisi yang menekan kita, tentunya kita perlu jiwa yang kuat dan kesemangatan dalam berdakwah. Nah, gimana Ustaz? Biar kita kalau berdakwah nggak memble, nggak akhirnya ikut juga. Nah, gimana Ustaz? Ya, soalnya ini udah jadi udah istilahnya udah menyebar, udah biasa gitu ya. Seolah-olah dianggapnya bukan kesalahan, bukan kejahilan, bukan perbuatan dosa gitu ya. Tapi kita udah tahu nih gitu. Gimana caranya? Ya. Yang pertama prinsipnya adalah bahwa kita melihat ini adalah kemungkaran. Gitu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Ya, kalau nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan atau tulisan kan sama dengan lisan. Nggak mampu juga, maka minimal dengan hati, dan itu selama-lama iman. Setelah itu seolah-olah dikatakan, itu berarti iman ente lagi nggak ada nih dalam tanda kutip gitu ya, lagi sangat lemah sekali. Nah itu, maka tetap kita berusaha untuk menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang lain ya terkait dengan tadi hukum-hukum
ikut merayakan perayaan tahun baru Masehi ya. Kalau misalkan kita nggak bisa bicara langsung ya, caranya gimana gitu ya? Caranya bisa mengajak teman yang jadi target kita misalkan ya, untuk didakwain tadi, diajak kemana? Diajak ke rumah ustadz misalkan ya, atau ke rumah orang yang lebih paham. Untuk apa? Untuk dijelaskan supaya lebih yakin, lebih mantap gitu, daripada misalkan kita nggak bisa ngomong kan, susah, malah yang ada malah dibantah balik udah sekak seter gitu kan, repot gitu. Nah, atau kemudian dengan cara men-share konten dakwah, meme ataupun video. Ini kan udah banyak tuh ya, udah banyak sekali itu yang berkaitan dengan penjelasan tentang hukum merayakan tahun baru Masehi ini ya. Kemudian kalau misalkan sahabat LC nih punya teman gitu kan, belum ikut KSI, nah ya suruh ikut gitu kan. Aduh, ini ya secara nggak langsung, walaupun kita nggak bicara langsung mengenai perayaan tahun baru ya, tapi di dalam KSI itu kan ada dibahas juga ya. Betul, di paket-paket kuliah studi Islam itu ya, tentang bagaimana hukumnya merayakan tahun baru, hukum tasabuh dan sebagainya, yaitu dibahas secara online atau materi-materi dikirim via BC ataupun audio gitu kan, via WA gitu. Atau kemudian diajak juga untuk hadir di kegiatan LC misalkan, atau kegiatan dakwah yang lainnya, pengajian kita seperti Stadium General gitu kan. Nah, itu bisa terus gabung ya, mudah-mudahan nanti suatu saat Allah memberikan hidayah dan diberikan kefahaman, serta bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu yang dilarang di dalam Islam. Khususnya dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah perayaan tahun baru Masehi. Tapi Ustaz, nah gitu sahabat LC ya, bagi teman-teman yang ingin tetap mendakwahkan kebenaran, jangan ragu, tetap tentunya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi perbuatan, dengan lisan ataupun tulisan, dan juga mengajak teman-teman kepada kebaikan. Tadi diingatkan lagi bisa melalui KSI ya. Jadi bagi teman-teman yang sekalian promosi juga nih, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi keilmuan gratis, silakan bisa daftar di program KSI Kuliah Studi Islam Online. Silakan bisa kirimkan ke nomor di 0822 1007 7114. Ya, saya masih terbuka 1 hari lagi untuk angkatan di bulan Desember. Jadi silakan jangan ragu agar nanti bisa mengajak teman-teman kepada kebaikan juga. Nah Ustaz, kita lanjut mengenai tahun baru ini ya, semangat tahun baru 2023 nih. Nah, ini satu hal yang sering juga ini terjadi ketika momen liburan ini bertepatan dengan ya perayaan tahun baru juga nih Ustaz ya. Dan iya, tanggal merah, habis semesteran libur, keluarga pada kumpul. Nah, gimana Ustaz? Emang ya mungkin keluarga itu sibuk dan bisanya bertepatan tanggal merah ya, tanggal hari libur di tahun baru itu ya Ustaz. Mereka kumpul dengan dalih silaturahim, mempererat ukhuwah ya, melakukan hal-hal positif dalam satu hari perayaan tahun baru itu. Nah, bagaimana Ustaz ini, apakah diperbolehkan atau tidak ya dalam Islam ini Ustaz? Iya. Baik. Ya harus jujur, tapi harus jujur. Harus jujur. Ya. Maksudnya kalau memang punya waktunya itu di saat itu saja gitu ya. Artinya setelah itu mungkin orang tuanya sibuk sehingga nggak bisa kumpul gitu ya. Atau ya pokoknya nggak bisa selain waktu itu, ya silahkan. Cuman harus jujur niatnya, dan Allah tahu ini di dalamnya. Betul. Ini dalam rangka merayakan tahun baru kah, atau hanya memanfaatkan waktu atau momen ya untuk bersilaturahmi. Nanti jangan-jangan setiap tahun juga begitu, ya. Karena apa? Karena dilihat niat-niat kita, ya. Di dalam hadis kan dikatakan innamal a'malu bin niat gitu kan, bahwa amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau misalkan niat kita memang hal-hal yang positif, ya tadi positif itu silaturahmi, kemudian apalagi dikatakan tadi silaturahmi misalkan, atau hanya jalan-jalan yang bukan maksiat ya, yang mubah saja, atau yang positif dalam tanda kutip mubah, boleh hanya makan-makan. Tapi kalau tadi niatnya kalau memang bukan karena merayakan tahun baru, maka insya Allah ini aman. Gitu. Jadi aman. Tipis. Tapi walaupun hanya sekedar makan kacang,
minum kopi itu. Tapi kalau nunggu setelah itu tiup trompet gitu ya, merayakan. Wah, ini bagian dari keikutsertaan. Maka keikutsertaan syiar-syiar mereka ini secara tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, jadi ini hukumnya haram berdasarkan ijma gitu ya, para ulama ya, tergantung niatnya akhirnya gitu. Monggo silakan kalau memang demikian. Nah gitu ya sahabat MC, emang tipis sekali ya, tapi tadi tergantung niat. Yang mudah-mudahan teman-teman banyak waktu luangnya sehingga tidak mengkhususkan nih temu keluarganya pada saat perayaan. Jadi gitu kalau perlu memang disepikan. Iya, gitu, disepikan. Iya, jangan malah. Padahal ada waktu yang lain, pakai waktu yang lain, jangan itu gitu ya. Benar. Sebab nanti akan tambah ramai di jalan, juga tambah macet gitu kan, dan sebagainya. Kalau betul Ustaz nih. Nah untuk kalau misalkan tadi ya menyambung itu juga Ustaz, kalau misalkan kita lagi usaha nih, wah momen tahun baru nih, jualan pas tahun baru gimana Ustaz? Iya, momen jualan tahun baru ini harus dibahas sama ahli fikih ini. Ya, kalau dia udah biasa jualan, rasa nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan pengen berhenti sih, kalau dia khawatir ini jangan-jangan termasuk ta'awun gitu. Iya, kalau menjual-jualin alat-alat tahun baru ya jangan itu. Jangan itu sama dengan ta'awun alal ism gitu kan. Ta'awun dalam perbuatan dosa gitu ya. Tapi kalau dia udah biasa jualan, memang udah biasa jualan gitu setiap malam, kemudian ya kebetulan malam tahun baru gitu ya, ya silakan aja. Yang penting niatnya bukan untuk tadi membantu mereka yang sedang merayakan tahun baru gitu ya. Kalau memang yang terbaik aman sih tadi, udah stop aja. Stop aja ya tadi. Sekarang saya niat untuk menyepikan malam tahun baru gitu misalnya. Nah Ustaz, ya ini berkaitan juga dengan fenomena yang mungkin di 2022 saya masih ingat, ketika tahun baru itu banyak kejadian setelahnya, banyak kecelakaan, orang meninggal, bahkan bencana banjir, gempa dan sebagainya ketika terjadi di tanggal 1 Januari 2023. Nah di 2022 ini. Nah, di sekarang ini mungkin teman-teman merasa banyak bencana juga. Kemarin sebelumnya ada gempa juga di Cianjur yang sangat dahsyat, diikuti dari Garut, Sukabumi, bahkan erupsi gunung-gunung yang lainnya. Sekarang juga sudah hujan terus ya. Ya mungkin kalau orang yang memperhatikan ya, oh Allah Subhanahu wa taala udah ngasih ini nih peringatan, warning. Tapi yang anehnya Ustaz nih di akhir zaman ini, kenapa banyak orang yang di antara kita yang masih terus mengerjakan itu, padahal Allah udah takut ya, lu udah kasih gempa nih, nih, bandel banget nih. Nah apa sebenarnya yang terjadi Ustaz? Apa emang udah ini akhir zaman gini atau gimana Ustaz? Iya begitulah ya, akhir zaman banyak orang yang sudah rusak gitu ya. Memang dulu antum masih ingat ya gitu ya, setelah perayaan tahun baru ternyata banjir gitu ya. Jadi ketika api itu tembakan ke langit balas ya, turun hujan yang banyak gitu. Jadi banjir ya. Dan memang di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya pun banyak ya bencana musibah itu. Memang musibah itu kan mungkin diantara tujuannya adalah untuk teguran. Ya, ada ujian untuk orang-orang beriman, ini ujian. Tapi untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, ini teguran gitu, ditegur gitu. Orang-orang muslim yang banyak bermaksiat ditegur. Gitu ya. Dengan musibah supaya apa? La'anahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kenapa tadi yang Akhi Deca tanyakan, sekarang kok kelihatannya nggak ada pada takut gitu ya. Nggak ngefek gitu. Kadang-kadang udah dikasih musibah banjir malah dangdutan gitu, joget-joget. Jadi begitu Akhi Deca ya. Kita mau kasih bantuan pakai perahu, tapi di sana pada joget-joget, dangdutan dan sebagainya gitu ya. Nah ini sebagian orang, tapi sebagian yang terus kemudian bermuhasabah atau merenungi musibah itu dianggap sebagai teguran agar kembali dan memperbaiki diri, ya banyak juga gitu ya. Tapi memang kenapa orang nggak takut dengan teguran itu atau biasa-biasa aja nggak ngefek tadi, ya faktornya karena kurang iman dan kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tipisnya iman pasti gitu ya. Dan tipisnya iman itu atau lemahnya iman itu faktor utamanya adalah karena kebodohan, kejahilan tentang ilmu agama.
kejahilan tentang mengenal Allah gitu kan. Dan menurut para ulama sepakat ya, di antaranya adalah ahli tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa faktor yang paling utama untuk mempertebal keimanan kita itu adalah ilmu. Jadi sebaliknya, berarti bodoh itu menjadikan iman semakin lemah gitu kan. Dan iman memang sifatnya itu kadang naik, kadang turun gitu, atau kadang kuat, kadang lemah gitu ya, seperti sinyal pun begitu kan. Kadang kalau lagi kuat, lemah gitu. Nah, supaya sinyal iman itu kuat, ya tadi harus belajar ilmu agama atau belajar mengenal Allah gitu ya. Belajar ya pada dasarnya ilmu agama gitu ya, supaya iman kita karena semakin kenal ya, semakin berilmu, biasanya dia akan semakin tambah imannya dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang atau orang yang takut, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya. Ya, di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Gitu. Jadi semakin berilmu pasti akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya penting, sehingga dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya, jadi iming-iming ataupun kebaikan untuk orang yang belajar ilmu itu sangat banyak sekali. Di antaranya itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Intinya adalah kurang atau lemah iman dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi Ustaz, ya mungkin jadi pembelajaran kita bagi teman-teman juga ya, bagaimana kita harus selalu menguatkan keimanan kita agar ketika kita diberikan musibah atau apapun, ini menjadi satu hal atau teguran yang membuat kita sadar ya, bahwa kita di dunia ini harus selalu berbuat baik dan menjauhi dari kemaksiatan. Nah Ustaz, yang terakhir mungkin di acara Obsesi, obrolan spesial bersama LC ini, apa sih garis besar dari tema semangat tahun baru 2023? Dan satu hal lagi nih Ustaz, apa nih semangat baru untuk LC khususnya di tahun 2023 ini? Nggak lupa sama LC ya. Iya. Jadi di tahun baru 2023 ya, setelah kita setahun lamanya bersama mengarungi tahun 2022 gitu ya, dengan berbagai suka dan duka gitu ya. Jangan sampai nangis kayak Fajar nih. Fajar set ini. Ini kayak Fajar nih. Minum dulu. Bismillah. Seperti prinsip yang tadi antum sampaikan Akhi Decah, bahwa orang yang beruntung itu kan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini gitu ya. Jadi di tahun 2023 nanti pun ya, walaupun ini penanggalan Masehi ya, tapi sama aja mau tahun Hijriah pun, setelah pokoknya begitu meningkat ke hari berikutnya ya, ini kan cuma ganti hari sebenarnya, besok ya dari tanggal 31 ke tanggal 1 cuma beda tahun gitu ya. Pokoknya harus lebih baik ya, harus terus ditingkatkan ya. Makanya kita perlu muhasabah untuk walaupun nggak harus mengkhususkan muhasabah itu di tahun baru gitu ya. Muhasabah setiap saat, setiap malam, setiap hari gitu ya. Setelah kita melakukan mengarungi melewati waktu-waktu kita di hari-hari kita ya, muhasabah itu yang terbaik gitu. Jadi terus muhasabah, setelah muhasabah kan evaluasi tuh, banyak kekurangan dan sebagainya di tahun 22 misalkan banyak kekurangan dan seterusnya ya, kita perbaiki gitu ya. Kita perbaiki, kalau kesalahan kita perbaiki, kalau kekurangan kita tingkatkan gitu kan. Amal-amal soleh terus ditingkatkan, sebab semakin kesini kan berarti usia kita bertambah, jatah umur kita berkurang gitu. Jadi kita harus terus meningkatkan, harus lebih baik, harus lebih baik gitu ya. Nah, adapun kalau LC ya, semangatnya insya Allah kita bertekad ya, untuk teman-teman sahabat LC semuanya dan kaum muslimin, kita punya tekad yang sangat kuat untuk terus berdakwah gitu ya, mendakwahkan Islam semaksimal kemampuan kita ya kepada seluruh kaum muslimin ya. Walaupun
segmen kita mungkin lebih kepada remaja, tapi sebenarnya tidak ada batasannya, tidak ada batasan. Jadi yang sudah orang tua pun ya, artinya yang bukan remaja lagi, bukan pelajar lagi, bukan mahasiswa lagi, semuanya ayo kita ikut ya. Kalau kita ada penyelenggaraan stadium general atau ada KSI yang online, silakan ya ikut. Tadi Akhi Deca sudah mengajak, nanti insya Allah diingatkan lagi ya. Pun demikian kalau ada kajian-kajian online, kalau ada postingan di YouTube ataupun di Instagram, Facebook, LC, kita dukung semuanya gitu ya. Kita bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk dakwah Islam gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, dan tidak lupa kita mohon dukungan kepada teman-teman dan sahabat LC, kaum muslimin semuanya. Sebab tanpa dukungan dari kaum muslimin, dakwah ini akan mati Akhi Deca. Dan yang bertanggung jawab akan matinya dakwah adalah orang-orang yang tidak mendukung. Ya, dalam arti semua kita punya potensi untuk mendukung. Ya, tidak harus menjadi penceramah, tidak harus ikut serta di sini duduk di meja kantor-kantor LC, ya, tidak harus menjadi operator kajian LC, live streaming dan sebagainya. Tapi cukup dengan mendonasikan sedikit aja, sebagian, nggak semuanya. Kita nggak dakwah nggak meminta semuanya gitu ya. Kalau bisa semuanya silakan gitu, tapi kan nggak begitu. Jadi sebagian saja yang teman-teman bisa sisihkan ya, maka ini bagian dari ta'awun 'alal birri wa taqwa yang diperintahkan. Ta'awun, saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini kewajiban kita kaum muslimin untuk mendukung dakwah. Sebab kalau dakwah tidak didukung dan kemudian dakwah berhenti, seperti ini bayangannya seperti pesawat atau helikopter yang sedang mengapung di udara gitu ya. Kemudian dakwah itu ibarat baling-balingnya itu. Jadi kalau baling-baling itu terus berputar ya, maka otomatis dia akan tetap bertahan mengapung di udara, bisa terbang gitu. Pesawat pun demikian. Tapi kalau sudah berhenti ya, itu berarti pesawatnya jatuh, helikopter jatuh dan bisa hancur. Pun demikian di dunia ini, kalau dakwah berhenti ya, coba teman-teman sahabat LC dan kaum muslimin bayangkan, kalau satu tahun katakanlah ya, 1 tahun di seluruh dunia nggak ada yang dakwah, yang terjadi apa? Bisa diprediksi terjadi kekacauan ya di dunia. Mungkin antar kita ya, antar tetangga itu udah saling berantem, saling bacok-bacokan, udah pada berzina seperti binatang di tempat-tempat umum gitu ya. Udah nggak ada rasa malu dan sebagainya. Udah ngambil harta orang itu sudah, itu boleh jadi seperti itu. Kacau gitu ya. Nggak ada yang dakwah, nggak ada yang memperingatkan tentang kebaikan keburukan. Ya, jangankan setahun, mungkin ya katakanlah boleh dibilang sebulan atau seminggu itu juga sudah sangat kering orang dari nasihat-nasihat itu. Nah, untuk itu penting sekali ya kita bertekad LC untuk di tahun 2023 ini, bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, akan terus menjalankan program-program dakwah semaksimal kemampuan kita gitu ya. Untuk itu tadi kita mohon dukungan dari sahabat dan kaum muslimin semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhi Deca. Saya Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran yang sudah hadir di acara Obsesi obrolan spesial bersama LC di malam Sabtu ini. Mudah-mudahan teman-teman sahabat pemirsa LC Media yang menyaksikan, yang nongkrongin terus Obsesi, bisa mengambil ilmu, hikmahnya dan faedahnya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya jangan lupa tadi kata Ustaz Anas, dan kita juga mohon kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung program-program dari LC. Jadi bagi teman-teman tadi yang ingin ikut di acara di program KSI atau kuliah studi Islam online, bisa daftar di 0822 1007 7114, atau nanti ada di sini nih. Ataupun teman-teman yang ingin berpartisipasi ya, berdonasi untuk LC Media, untuk program dakwah LC Media, silakan nanti juga bisa lihat untuk bisa kirim di nomor rekening BSI ataupun Mandiri yang sudah operator siapkan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mendukung program-program dakwah ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan, di antaranya share program-program kebaikan dari LC Media.
Ustaz, terima kasih jazakallah sudah hadir. Tetap Fikum. semangat dan bermanfaat untuk umat Ustaz. Amin. Terima kasih sahabat LC. Nantikan episode yang akan datang dalam acara Obsesi obrolan spesial bersama LC di pekan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.